Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya ya, terhindar dari segala mara bahaya yang ada. Baik, perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas B Pendidikan Sejarah UNS 2019 yang beranggotakan Hesti Pratiwi, Ina Saima Maharani, Laili Rahmawati, Nogo Gading Sasongko, dan Tesya Zenanda. Adik-adik siswa-siswi yang kami banggakan, dalam video pembelajaran yang kami tayangkan kali ini ialah berupa sajian video mengenai pembahasan dari mata kuliah Sejarah Eropa 2, yaitu Reformasi Gereja di Eropa yang terjadi sekitar abad ke-16. Apa ya kira-kira penjelasannya? Yuk kita simak baik-baik dalam video kali ini. Baiklah adik-adik, sebelum memulai pada pembahasan, kami akan menggambarkan sekilas mengenai gambaran dari materi apa saja yang akan dibahas pada bagian video berikutnya. Jadi seperti mudahnya rambu-rambu materi begitu ya. Reformasi Gereja Eropa atau Protestan memiliki materi pokok sebagai berikut. Yang pertama, ada pengertian reformasi dengan subbab A. Reformasi dari kata serapan bahasa Latin, B. Reformasi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu C. Ada pilar reformasi, yang nantinya akan ada 3 pilar reformasi. Lalu yang kedua, materi yang kedua yaitu latar belakang terjadinya reformasi gereja. Nanti akan ada penjelasan bagaimana sih kok bisa reformasi gereja itu muncul, apa yang latar belakangnya, apa yang sebelumnya terjadi sampai reformasi gereja ini muncul, begitu. Lalu materi yang ketiga itu ada proses terjadinya reformasi gereja. Di dalamnya nanti ada subbab yaitu A. Tokoh reformasi sebelum Martin Luther, yaitu ada Peter Waldo, ada John Wycliffe, ada John Huss. Lalu yang B, reformasi Martin Luther sendiri. Lalu C, dampak reformasi gereja. Nah, nantinya akan dijelaskan dampak reformasi gereja bagi gereja Katolik Roma dan dampak reformasi gereja bagi Eropa nih. Nah, sampai sini kita sudah mengetahui ya rank materi yang akan kami sajikan dan kalian pahami. Baik adik-adik, kita mulai nih ya dari pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian reformasi ialah sebagai berikut. Poin yang pertama, ada pengertian reformasi berasal dari kata serapan bahasa Latin. Kita punya kata forma yang berarti memberi bentuk yang lebih baik. Lalu ada kata re yang berarti kembali, atau yang dimaksud ialah kembali ke bentuk yang semestinya karena sebelumnya terjadi keadaan yang mengalami kemerosotan atau kurang memuaskan nih. Lalu poin yang kedua ialah pengertian reformasi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi di sini reformasi memiliki pengertian perubahan secara drastis itu untuk perbaikan di bidang sosial, politik, ataupun agama. Nah, dalam suatu masyarakat atau di sebuah negara. Yang hubungannya pengertiannya di sini itu sama tema yang kita ambil kali ini di video kali ini ialah reformasi itu pernah terjadi di Eropa yang dikenal juga dengan dengan sebutan reformasi Protestan atau reformasi Eropa yang terjadi sekitar abad ke-16. Gitu adik-adik. Lanjut, kemudian terdapat pilar reformasi yang dinyatakan oleh reformator pada waktu itu yang menjadi pembeda dengan kepausan. Poin pertama, ada pembenaran oleh iman adalah proklamasi Injil sejati. Jadi ajaran ini tuh dijadikan prinsip teologi reformasi yang diangkat juga pada dalil-dalil Luther, yang mana manusia tidak dibenarkan oleh Allah karena perbuatan baik atau jasanya. Juga tidak disebabkan oleh adanya penghapusan dosa dengan indulgensia atau surat pengampunan dosa, tetapi hanya dengan iman. Jadi murni karena iman nih.
Lalu poin yang kedua ada Alkitab adalah firman Tuhan. Para reformator menjunjung tinggi Alkitab, yaitu setia kepada Injil sebagai reaksi kepada gereja Katolik yang melakukan penyimpangan terhadap kebenaran Alkitab dengan menyuruhkan ad fontes agar gereja kembali kepada sumber kebenaran, yaitu pengajaran Injil. Lalu poin ketiga ada keimamatan orang terpercaya. Reformator menegaskan jika semua orang di hadapan Allah tanpa ada perantara manusia lainnya itu sama nih semuanya, gitu. Nah, lalu nih selanjutnya kita akan bahas mengenai awal mulanya dahulu. Terjadinya kejayaan gereja yaitu terjadi sekitar abad pertengahan pada tahun 1100 sampai 1300-an nih. Nah, gereja tuh mengalami puncak kejayaannya dengan mendirikan kerajaan Allah di dunia dengan pimpinan paus yang didukung dengan kehadiran masyarakat yang yakin jika Allah hadir di tengah-tengah mereka nih, di tengah-tengah masyarakatnya. Dilengkapi pula dengan usaha gereja untuk mempengaruhi masyarakat saat itu agar masyarakat tunduk kepada pihak gereja. Gitu. Kita lanjut lagi, kemudian budaya klasik Yunani dan Romawi itu berkembang di bawah kekuasaan gereja yang mendominasi dengan ciri masyarakat yang patuh dan beriman dengan apa yang diajarkan oleh pihak gereja. Nah, hingga kebudayaan Yunani dan Romawi yang dianggap sudah tidak sejalan dengan gereja akan mendapatkan label kafir atau pagan. Nah, pagan sendiri ini merupakan desa yang mana penduduknya itu tidak beragama Nasrani. Oleh karena itu, pagan pada akhirnya mendapatkan julukan kafir. Jadi mereka yang tidak beragama Nasrani yang ada di desa pagan ini tuh dijulukin kaum kafir sama pihak gereja. Nah, kita lanjut nih ya, berjalannya waktu karena adanya penyelewengan kekuasaan oleh gereja, semua peluang itu terkontrol oleh pihak gereja, mulai dari pemerintahan hingga kerajaan sekuler, dengan mengangkat maupun memberhentikan pihak yang tidak sejalan dengan aturan gereja demi mempertahankan legitimasi kekuasaan pihak gereja untuk keuntungan semata-mata mereka. Nah, bentuk penyelewengannya itu ada seperti penjualan surat penghapusan dosa atau indulgensia kepada umat dengan jaminan masuk surga. Lalu ada Alkitab menggunakan bahasa Latin sehingga orang awam kurang memahami Alkitab tersebut dan tidak boleh memilikinya, serta penumpukan jabatan oleh pihak gereja. Lalu di samping penyelewengan tersebut, gereja mengalami kemerosotan antara tahun 1378 dan 1417 sehingga terjadi ketidakharmonisan nih. Lalu di samping itu juga berbagai peristiwa mulai dari krisis kewibawaan paus sampai krisis rohani yang terjadi membuat penderitaan semakin terasa, teman-teman. Nah, kita mulai masuk nih ke munculnya masa Renaissance sebagai tombak awal perubahan dari dominasi kekuasaan gereja, di mana Renaissance ini menjadi salah satu faktor tercetusnya usaha perbaikan menuju arah reformasi gereja dengan tokoh yang terkenal salah satunya yaitu Martin Luther, yang melakukan gerakan pembaharuan dalam diri gereja yang membuat kehidupan masa gelap menjadi sebuah harapan yang terang untuk penduduknya. Nah, itu situasi Eropa pada saat Renaissance mulai mendapat pembaharuan gitu, mulai diperbaiki semua yang zaman-zaman dominasi pihak gereja mulai diperjuangkan hak keadilannya seperti itu. Nah, baik nih, setelah latar belakang penyebab reformasi gereja terjadi yang tak lain karena berbagai bentuk penyelewengannya, berikut terdapat tokoh-tokoh yang sebelum mengenal Martin Luther melakukan gerakan-gerakan menentang kepausan. Sebagai berikut, yang pertama ada Peter Waldo, yang merupakan seorang yang memprakarsai berdirinya gerakan dari kaum Waldense yang berkembang di wilayah Liam, Prancis. Jadi sebelum tahun 1160 dia mendapatkan pencerahan dari khotbah yang membahas kehidupan di Saint Alexius yang mendapatkan hukuman mati karena menolak transubstansiasi dan kematian seorang teman yang mendadak.
Dari peristiwa itu, ia menjalani kehidupan Kristen yang dianggap radikal. Nah, tahun 1177 terbentuknya kaum Waldes sebagai pengikutnya, di mana sebelumnya ia melakukan khotbah yang mengajarkan kesederhanaan dan kemiskinan dan memperbaiki kehidupan gereja dengan cara mengajar. Lalu berikutnya pada tahun 1184, kaum Waldes dikucilkan oleh Paus Lucius III karena menyebarkan ajaran agama Kristen yang di luar struktur gereja nih. Lalu berikutnya pada tahun 1207, Paus Innocentius III membuat penawaran dengan kaum Walden untuk bisa diakui gereja. Lalu tahun 1224 terjadinya penindasan kepada kaum Walden yang tidak mau tunduk kepada gereja. Akhirnya banyak kaum Walden yang melarikan diri ke daerah pegunungan di Italia Utara. Nah, ini dia foto tokoh bernama Peter Walden. Selanjutnya, John Wycliffe. John Wycliffe lahir di Yorkshire 1325. John Wycliffe merupakan tokoh yang memulai gerakan reformasi di Inggris pada abad ke-14 dan seorang filsuf terkemuka yang mana menuntut ilmu di Universitas Oxford. Pada tahun 1372, John Wycliffe berhasil mendapat gelar doktor teologia, dan pada tahun 1374, John Wycliffe menyuarakan kesewenangan dan kebobrokan Paus yang mengakibatkan hal tersebut menarik perhatian rakyat pada saat itu dan melakukan perlawanan terhadap Paus. Pada tahun 1377, John Wycliffe mengutus pengikutnya untuk berkhotbah dan membacakan Alkitab. Akibatnya, John Wycliffe mendapatkan protes dari Paus dan dicopot jabatannya dari Oxford. Pelepasan jabatan ini membuat John Wycliffe memiliki waktu untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasanya sendiri, yang kemudian oleh John Wycliffe dan para sarjana diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yang disebut dengan Alkitab Wycliffe. John Wycliffe meninggal pada tanggal 31 Desember 1384 dikarenakan stroke. Selanjutnya, John Huss. John Huss lahir di Husenes, Bohemia Selatan. Ia menempuh pendidikan teologi di Universitas Charles Praha dan selesai tahun 1396. John Huss memiliki hobi membaca buku-buku teologi termasuk buku milik John Wycliffe. Pada tahun 1402, John Huss diangkat menjadi rektor Universitas di Praha. John Huss memiliki peranan besar dalam menyebarkan ajaran John Wycliffe di Bohemia dengan cara mengajarkannya pada mahasiswa ketika perkuliahan sedang berlangsung. Pihak gereja menganggap hal ini sebagai ancaman dan memerintahkan John Huss untuk berhenti berkhotbah. Akan tetapi John Huss menolaknya. Melihat hal tersebut, John Huss memutuskan untuk pergi dari kota. Di luar Praha, John Huss kemudian menulis buku berjudul On the Cross yang mencela kaum rohaniawan dan menekankan bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Dikarenakan hal tersebut membuat pihak gereja merasa terancam, Paus Gregorius memperingatkan Uskup Agung agar melakukan tindakan yang berupa sidang sinode pada Juni 1408 untuk membungkam tulisan John Wycliffe dan menghentikan John Huss. Tanggal 6 Juli 1415, diadakannya sidang konsili dengan 30 tuduhan atas John Huss, pengajar ajaran sesat yang kemudian dihukum mati dengan cara dibakar hidup-hidup beserta bukunya, yang kemudian abunya dihanyutkan di sungai. Baiklah, selanjutnya Martin Luther. Martin Luther lahir di wilayah Kekaisaran Romawi Suci, tepatnya di Eisleben pada 10 November 1483. Ayahnya Hans Luther dan ibunya Margaretha Landemanen bekerja keras untuk menghidupi Martin dan saudaranya yang lain. Ia tumbuh dengan kehidupan yang pada waktu itu dipenuhi dogma agama atau gereja, serta tahayul yang membuat dirinya berkeinginan mendalami teologi berpaham Augustinus. Setelah beranjak dewasa, pada tahun 1510, Martin melihat sendiri pemborosan dan kemewahan harta benda oleh pendeta gereja Katolik. Pada tahun 1515, Martin Luther menyoroti kesalahan ajaran seperti orang kudus dan paus sebagai perantara. Dan pada tahun 1516, terjadi penjualan surat penghapusan siksa di Jerman oleh Johann Tetzel yang membuat Martin marah. Hingga pada tanggal 31 Oktober 1517,
Kemarahan Martin Luther dilakukan dengan ia mengeluarkan doktrin Justification by Faith berisikan 95 poin terkait indulgensi dalam bahasa Latin yang ditempelkan di pintu gereja Wittenberg. Tanpa sepengetahuan Luther, dalilnya menyebar ke penjuru Eropa dan memicu munculnya keresahan di kalangan gereja Katolik, hingga para dewan gereja memanggilnya untuk dimintai keterangan pada sidang yang dipimpin oleh Kaisar Charles V pada tahun 1521. Pasca sidang yang memutuskan hubungan umat Martin dengan gereja, Martin kemudian diamankan ke menara kastil Wartburg untuk menghindari pembunuhan oleh jamaah fanatik. Di sana ia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Hingga pada tahun 1522, Martin pun kembali ke Wittenberg dengan memberikan khotbah kepada pendukungnya yang disebut Lutheranisme. Ajaran khasnya pada intinya sola fide atau pembenaran oleh iman saja, sola gratia atau pembenaran oleh rahmat Allah saja, dan sola scriptura atau hanya kitab suci, bukan tradisi manusiawi. Kemudian Martin menyatakan kembali dari ajaran sola fide-nya. Jika manusia hanya dapat menyerahkan dirinya kepada Allah secara pasif dan menuju ke arah agama Kristen murni zaman Rasul dan keluar dari bentuk penyelewengan insani. Demikianlah kisah perjuangan dari Peter Waldo hingga Martin Luther yang menjadi terwujudnya gerakan reformasi gereja Katolik Roma pada saat itu. Selanjutnya yaitu dampak dari adanya reformasi gereja. Reformasi gereja yang terjadi pada tahun 1517 berdampak pada perkembangan gereja Katolik Roma pada saat itu. Dampak tersebut antara lain: 1. Perpecahan umat Katolik. Perpecahan ini dikarenakan umat dalam pemahaman mengenai iman telah bercampur dengan takhayul. Perpecahan ini mengakibatkan munculnya kelompok-kelompok umat yang meninggalkan gereja Katolik Roma dan membentuk gereja reformasi yang dikenal dengan istilah Protestan. Kedua, berkurangnya kekuasaan Paus. Sebelum terjadinya reformasi, Paus merupakan raja dengan gereja sebagai negaranya. Paus memiliki kekuasaan terhadap seluruh bidang kehidupan. Akan tetapi, setelah terjadinya reformasi gereja ini, Paus hanya memiliki satu bidang kehidupan, yaitu bidang keagamaan. Kemudian, dampak reformasi gereja bagi bangsa Eropa. Dampaknya yaitu sebagai berikut. 1. Tidak ada kesatuan agama di Eropa. Sebelum terjadi reformasi oleh Martin Luther, negara Eropa merupakan satu kesatuan dalam menganut agama, yaitu Katolik Roma. Namun, setelah terjadinya gerakan reformasi gereja, muncul agama-agama baru yang memiliki pandangan teologinya sendiri. 2. Munculnya kapitalisme sebagai asas perekonomian yang dominan. Setelah terjadi reformasi gereja, membuat para penjelajah berkeinginan memperluas cakrawala Eropa, seperti penjelajah dari Spanyol dan Portugis yang tidak memiliki ketakutan untuk mencari jalur rute perjalanan baru ke timur hingga menemukan tanah-tanah baru, serta barang-barang yang dapat dijual dengan mahal di Eropa. Hal ini tentu saja menjadikan pasar-pasar di Eropa dibanjiri kekayaan dan terjadinya kapitalisme. 3. Pengejaran terhadap tukang sihir secara gila-gilaan. Pada mulanya tukang sihir ini merupakan hal biasa pada abad ke-15 dan awal abad ke-16. Namun hal yang dilakukan tukang sihir ini sangat buruk, yang mengakibatkan kemalangan seperti panen yang gagal, istri yang jatuh cinta kepada lelaki yang bukan suaminya, dan bayi yang tanpa sebab menangis secara terus-menerus. Kemudian setelah terjadinya gerakan reformasi gereja oleh Martin Luther, muncullah semangat keagamaan pada abad ke-16 di mana kesadaran rohani semakin kuat sehingga dilakukannya pengejaran terhadap tukang sihir secara gila-gilaan. Sekian dari kelompok kami mengucapkan terima kasih dan maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.